Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Kita lanjutkan para talibat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Yaitu bab min fawaid tauhid, dari faidah-faidah tauhid. Kalimat min fawaid tauhid ini menunjukkan mu'allif ingin menjelaskan bahwasanya faidah tauhid itu tidak hanya terbatas pada apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini, tapi faidah tauhid itu ada banyak. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang ingin lebih mendalam dan lebih luas tentang berbicara tentang faidah-faidah tauhid, maka silahkan buka kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, di mana bab yang membahas tentang faidah-faidah tauhid ini tidak lain juga ada satu di antara tujuannya agar kita faham betapa pentingnya tauhid bagi kehidupan seseorang, di mana tauhid itu tidak bisa lepas dari diri kita, aktivitas sehari-hari kita. Kita selalu butuh kepada tauhid, bahkan setiap detik nafas kita. Tidak boleh kita luput dari yang namanya tauhid, karena dia merupakan syarat fi qabulil ibadat, diterimanya ibadah dan sempurnanya pahala. Karena itu kita diajak oleh muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, agar kita faham dan mengenal faidah-faidah tauhid, agar kita memiliki semangat untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya, untuk senantiasa kita merenunginya dan menjadikan tujuan dari hidup kita yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah menjelaskan dalam bukunya ini, inna tauhida al-khalisa idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa adyabu as-samarati. Sesungguhnya inna tauhidal khalis, sesungguhnya tauhid yang bersih, yang murni, bersih dari kesyirikan, idza tahaqqaqa, apabila benar-benar terlaksana, fi hayati fardin au jama'atin,
pada kehidupan seseorang atau pada kehidupan individu atau jamaah, niscaya haqqaqa atyabus samarat. Niscaya seorang itu akan mendapatkan atau tercapai yaitu atyabus samarat, hasil buah yang paling baik. Awalan wa min thamaratihi, dan di antara hasil atau buah dari yang paling baik dari tauhid yang murni adalah yang pertama, adalah awalan tahrirul insani minal ubudiyyati wal khudu'i li ghairillahi min asya'in aw makhluqatin la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushuran. Fattauhidu tahrirun lil insani min kulli ubudiyyatin illa li rabbih alladhi khalaqahu fasawwahu. Tahrirun li aklihi minal khurafati wal awhami, wa tahrirun li dhamirihi minal khudu'i wad dhulli wal istislami, wa tahrirun li hayatihi min tasalluti al fara'inati wal arbabi wal kahanati wal muta'allihina ala ibadillahi. Walihada qawama zu'ama'u syirki wa tughatul jahiliyati da'awatal anbiya'a amatan wa da'wata ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam khasatan li'annahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah hu i'lanun amun litahriri al-bashari wa isqatin lil jababirati an urushihimul kadhibati wa i'la'un li jibahi al-mu'minin allati la tasjudu illa lillahi rabbil alamin. Di antara buah yang baik, yang paling baik dari atau faedah yang paling baik dari tauhid adalah tauhid yang bersih dari kesyirikan adalah, penulis mengatakan, tahrirun lil insani, membebaskan manusia, minal ubudiyyati wal khudu'i, dari segala bentuk peribadatan, wal khudu'i, dan ketundukan li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khudu, merendahkan diri,
dengan sujud ataupun ruku ataupun dengan wajah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu selain Allah? Min asya'in, dari apa saja. Wa makhluqatin, dan makhluk apa saja. Jin kah, manusia kah, malaikat kah? Kenapa? Tauhid itu membebaskan manusia dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan kepada selain Allah. Karena orang yang bertauhid sadar dan meyakini bahwasanya makhluk itu la yakhluquna syai'a, tidak bisa menciptakan sesuatu pun, wahum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Dan orang yang bertauhid itu benar-benar sadar bahwasanya selain Allah itu la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, tidak memiliki kemampuan mendatangkan untuk diri mereka sendiri berupa mudarat, wala naf'an, dan tidak pula manfaat untuk diri mereka sendiri. Betapa banyak orang tidak mampu menghindar dari musibah, kebakaran, tenggelam, tertimpa tembok ketika gempa dan sebagainya. Ini menunjukkan manusia tidak mampu menghindarkan dari diri mereka mudarat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang berencana ingin mendapatkan uang gaji segini-segini. Hanya harapan. Hanya dia berusaha, tapi tidak bisa dia capai kecuali dengan kemudahan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan manusia itu sendiri, diri kita semua, baik dia seorang wali kah, siapakah, bagaimanapun kedudukan dan kemuliaannya di muka bumi ini, dia tidak mampu mendatangkan manfaat untuk dirinya dan tidak pula mampu menghindarkan dari dirinya berupa mudarat. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengatakan dan dikatakan oleh Allah di dalam surah Jin, "Qul inni la amliku lakum darra wa la naf'a. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Perhatikan dan fahami makna ayat tersebut, maka kalian akan faham apa yang dimaksud oleh penulis dari poin yang pertama ini. Qul inni la amliku lakum darra wa la naf'a. Katakan sesungguhnya aku tidak mampu mendatangkan manfaat pada diri kalian dan menolak mudarat dari diri kalian. Dan tidak ada yang mampu melindungi diriku seorang pun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diriku. Walan ajidu min dunillahi multahada. Dan aku tidak mendapatkan tempat berlindung, tempat bersandar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikuna mautan wala hayatan. Bahkan makhluk itu tidak mampu mematikan ataupun menghidupkan. Tidak memiliki kekuasaan masalah kematian dan juga kehidupan ini. Wala nusyura, dan tidak pula memiliki kekuasaan dalam masalah membangkitkan. Tidak ada seorang yang bisa menghidupkan atau mematikan seorang. Hatta mereka yang disembah, para nabi yang mereka disembah, para wali yang disembah, kuburan mereka tidak mampu mereka membangkitkan diri mereka sendiri. Tidak mampu mereka membangkitkan diri mereka sendiri. Karena itulah penting bagi kita untuk pahami tentang masalah ini. Fatauhidu, karena sebagian orang mereka datang ke kuburan para wali tersebut minta kesembuhan. Padahal orang yang dimintai sendiri sakit mati gara-gara
gara-gara mereka sakit dan mereka tidak mampu menyembuhkan, apalagi menghidupkan atau menunda kematian diri mereka sendiri. Lalu bagaimana sekiranya mereka tidak mampu memberikan pertolongan pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin para wali itu bisa memberikan pertolongan kepada orang lain? Toh mereka sakit dan mati gara-gara sakit yang Allah timpakan kepada diri mereka. Waliyadzubillah. Ini merupakan kesyirikan. Dan perbuatan-perbuatan ini tidak pernah akan dilakukan oleh seorang yang bertauhid. Karena itu, fatauhidu tahrirun lil insani min kulli ubudiyatin. Karena itu tauhid itu membebaskan manusia, memerdekakan manusia min kulli ubudiyatin, dari segala bentuk peribadatan, illa li rabbih, melainkan hanya kepada Rabbnya. Alladzi khalaqahu, yang telah disadari dan diyakini oleh orang yang bertauhid, Allah Rabbnya lah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya, fasawwahu, lalu menyempurnakan dirinya. Dan tauhid itu akan membebaskan seorang dari tahrirun li aklihi, membebaskan akalnya, memerdekakan akalnya, minal khurafat, dari segala bentuk khurafat, wal awham, dan dugaan-dugaan yang tidak ada buktinya. Dugaan-dugaan suara burung atau jatuhnya cecak di hadapannya, ular dan sebagainya lewat yang ada di hadapannya, dikira itu adalah merupakan tanda-tanda dari kesialan dan seterusnya, sehingga dia tidak jadi melangkah keluar untuk bekerja dan lain sebagainya, hanya gara-gara suara-suara hewan, gerakan-gerakan hewan. Waliyadzubillah. Ini adalah orang yang benar-benar hati mereka dan akal mereka terikat dengan bentuk-bentuk auham, khurafat yang tidak dibenarkan oleh agama. Padahal bahaya dan mudarat, bahaya ataupun manfaat, mudarat ataupun berupa manfaat, tidak bisa ditentukan dengan lewatnya, jatuhnya suara-suara burung tersebut atau hewan-hewan yang lainnya. Wa tahrirun li dhamirihi minal khudu'i wad dhulli wal istislam. Dan juga tauhid akan membebaskan tahrirun li dhamirihi, bagi membebaskan jiwa manusia, jiwa orang yang bertauhid, minal khudu'i wad dhulli wal istislam, dari ketundukan, merendahkan, wad dhulli, dan menghinakan dirinya, wal istislam, dan kepasrahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, kepasrahannya, ketundukannya, kepatuhannya, penghinaan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu mereka menghinakan dirinya dengan berjalan dengan lututnya mendekat kepada seorang yang dianggap memiliki kedudukan, seperti kita temukan sebagian orang-orang di Lombok ini, ketika mereka berjalan kepada orang-orang yang memiliki mungkin raden kah atau semacam itulah, itu mereka berjalan dengan kedua lututnya untuk mendekat. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan bahkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah kejadian ini di satu wilayah di Lombok Tengah, ya Kopang pasnya. Saya temukan orang yang demikian, maka saya tegur, karena ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syar'i. Dan kemudian orang yang tuan rumah itu mengatakan, kalian berdiri dan berdirilah. Dan dia membenarkan apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya juga tauhid itu tahrirun lihayatihi, akan membebaskan kehidupan seseorang min tasallutil fara'inah wal arbabi wal kahanati wal muta'allihina ala ibadillah, yaitu membebaskan kehidupan manusia min tasallutil fara'inah, dari kongkongan orang-orang yang seperti Fir'aun, penguasa-penguasa diktator yang yang menjadikan dirinya seperti seorang yang ingin disembah, wal arbab, dan para tuan-tuan yang ingin menjadikan anak buahnya sebagai hamba-hamba mereka, wal kahanah, dan juga membebaskan kehidupan dari manusia dari
keterikatan kepada kahana, para dukun, para apa istilahnya, orang-orang yang tukang ramal, atau istilah mereka orang pintar. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak mengenal akan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wal muta'allihin, dan orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai memiliki sifat-sifat uluhiyah yang berhak kepada mereka, orang-orang meminta syafaat, meminta beristighosah ke kuburan mereka dan sebagainya. Ini muta'allihin, orang-orang yang ingin dirinya disembah atau mengaku dirinya sebagai orang-orang yang memiliki hak sifat-sifat uluhiyah. Naudzubillah ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat orang-orang yang terkongkong di bawah kebodohan, kesyirikan, mereka itu merendahkan diri mereka kepada selain Allah. Mereka merasa diri mereka hina di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak kita dapatkan pada orang-orang yang bertauhid. Alhamdulillah, maka tauhid adalah merupakan nikmat yang besar, menjaga kemuliaan hamba Allah dari penghinaan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, maka tidak boleh kita hina, karena antumul a'lam, karena kalian semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qawama zu'ama'u syirki wa tughatul jahiliyati, karena itulah tokoh-tokoh penyebar kesyirikan dan tughatul jahiliyah, orang-orang yang membawa bendera-bendera jahiliyah. Tughat artinya orang-orang yang melampaui batas, tapi yang dimaksud di sini adalah tokoh-tokoh jahiliyah yang membela ajaran-ajaran kesyirikan dan seterusnya. Itu mereka qawama, melakukan perlawanan terhadap da'awat al-anbiya'i, dakwahnya para nabi, amatan secara umum. Kita lihat tokoh-tokoh jahiliyah di masa Nabi Ibrahim menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tokoh-tokoh jahiliyah di masa pemimpin-pemimpin kesyirikan dan tokoh-tokoh jahiliyah di masa Nabi Musa juga melawan dakwahnya Nabi Musa. Demikian juga di masa Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan perlawanan secara umum. Wa da'wat Rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan, dan mereka menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid ini secara khusus dari sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman pada masa sekarang ini, di mana awal-awal di mana kita dakwah juga terkadang kita dilempari, diganggu dan seterusnya. Padahal kita mengajak mereka agar semata-mata beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, menjauhi hal-hal yang mereka selama ini mereka sembah. Naudzubillah. Karena itu wajib atas kita semua kembali kepada tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan dimanapun kita berada. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bertauhid dan memberikan sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang bertauhid. Kenapa demikian? Mereka melakukan, artinya tokoh-tokoh kesyirikan dan tokoh-tokoh jahiliyah melakukan perlawanan terhadap para dakwah para nabi dan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Li'annahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah, karena mereka mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah merupakan i'lamun amun, merupakan pengumuman secara umum litahriril bashar, untuk membebaskan manusia, wa isqatin lil jababirati, dan menjatuhkan segala bentuk diktator, penguasa-penguasa diktator jababirah, an urusyihim, dari kursi kekuasaan
mereka al-kadzibah, yang dusta, yang penuh dengan kedustaan, tipu muslihat. Karena mereka menggunakan kursi-kursi mereka, kedudukan-kedudukan mereka untuk merendahkan manusia dan meninggikan derajat-derajat mereka semata-mata karena mereka memiliki kedudukan, kekuasaan, atau merasa sebagai keturunan wali dan semisalnya. Maka kalimat la ilaha illallah itu merupakan pengumuman secara umum kepada manusia agar manusia itu bebas dari segala bentuk-bentuk merendahkan diri dari siapapun penguasa-penguasa diktator atau mereka-mereka yang ingin disembah oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ilamun lil jibahil mu'minin, dan merupakan pengumuman bahwasannya dahi-dahi orang-orang yang beriman ini allati la tasjudu, yang tidak akan sujud illa lillah, direndahkan, dari mana dahi-dahi ini tidak akan sujud atau merendahkan diri melainkan hanya kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Maka mudah-mudahan poin yang pertama ini difahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan menguatkan kita sampai akhir hayat kita di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, keluarga kalian dari segala bentuk wabah ini, dan jangan lupa kalian mendoakan saudari-saudari kalian, orang tua kalian, dan ustadzah-ustadzah kalian agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan kepada mereka semua. Dan karena min silahil mu'minin, di antara pedang dan hisnul mu'minin, benteng bagi orang-orang yang beriman adalah doa mereka. Maka doakan saudara-saudari kalian, teman-teman kalian, guru-guru kalian, orang tua kalian terutama, dan keluarga kalian, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberikan taufik kepada mereka, melindungi mereka dari segala wabah, bencana yang sedang yang melanda alam sekarang ini. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Hendaklah yang terakhir, jaga adab kalian kepada orang tua kalian, sopan santun kalian, dan berkhidmatlah dengan sungguh-sungguh kepada orang tua kalian. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.